Halo, selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo. Kembali hadir dalam Prognosa program Ngobrol Santai bersama dengan Rumah Sakit Panti Waluyo untuk edisi hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 dengan tema kita pada kesempatan siang ini, waspada hepatitis akut pada anak. Dan saya Anggi Hapsari pada kesempatan siang ini telah bersama dengan saya Dr. Rustam, spesialis anak Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang Dokter Selamat Rustam. siang. Apa kabar nih Dokter? Baik, sehat. Puji Tuhan ya Dokter. Oke, sebelum kita mulai nih Dokter ya dengan pembahasan yang sudah cukup viral ya Dok ya untuk akhir-akhir ini tentang KLB hepatitis akut pada anak yang masih misterius nih ya Dok ya. Saya mau mengingatkan nih untuk sobat sehat semua. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Apalagi di masa hepatitis seperti ini ya, banyak penyakit yang memang mewajibkan kita untuk rajin-rajin mencuci tangan. Saya juga mau menginformasikan nih untuk sobat sehat semua, mulai 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi sobat sehat semua nih yang saya belum punya BPJS tapi saya ada keluhan yang mungkin takut mau ke rumah sakit karena mungkin biaya di Rumah Sakit Panti Waluyo, bagi sobat sehat semua yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat memanfaatkan program layanan kekasih nih dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Layanan kekasih itu apa sih? Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara dengan kelas 3, sehingga berobat ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan lebih terjangkau. Nah, untuk sobat sehat semua, mari beratensi di kolom komentar di IGTV Rumah Sakit Rumah Sakit Panti Waluyo _Surakarta, dan jangan lupa untuk mengunjungi YouTube channel Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Oke, kita langsung aja nih ya Dok ya. Di maraknya kewaspadaan hepatitis akut yang pada belakangan ini memang sering muncul di anak-anak ya Dok ya, yang masih misterius. Sampai di WHO pun juga sampai mengeluarkan KLB ya Dok ya untuk hepatitis ini. Nah, hepatitis sendiri itu apa sih Dokter sebenarnya? Ya, baiklah ya. Hepatitis itu adalah suatu penyakit ya, gangguan pada hati ya. Bisa oleh karena infeksi, bisa karena non infeksi. Tapi yang kebanyakan oleh karena infeksi yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya itu yang sudah pernah terdeteksi ada 5 ya. Virus A, B, C, D, E. Sedangkan yang hepatitis akut yang sekarang ini belum diketahui penyebabnya dari tipe yang mana. Sebab pada pemeriksaan di Inggris ya, ternyata tidak dapatkan kelima tipe virus ini pada penderita yang menderita hepatitis akut ini, sehingga masih itu dikatakan misterius, dan ini masih di dalam suatu penyelidikan apa penyebabnya. Bahkan ada yang menduga bahwa ini disebabkan oleh adenovirus tipe 41F. Ya. Kemudian ada lagi yang menghubungkannya dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ya. Tapi ternyata itu juga tidak didapatkan. Jadi sehingga masih simpang siur penyebabnya, sehingga Kemenkes juga masih melakukan penyelidikan apa masih perlu penyebabnya riset dan ini. Pemeriksaan lagi ya Dok ya, lebih lanjut ya. Kalau pada anak nih Dok, untuk hepatitis akut yang masih misterius ini, biasanya tanda dan gejala apa sih Dok yang muncul, yang mungkin juga untuk sobat sehat di rumah bisa ikut mewaspadai gitu Dok, untuk bagi yang sudah punya anak mungkin atau keponakan, adik gitu. Ya, gejala-gejalanya pertama itu adalah mungkin ya sakit perut, muntah-muntah atau diare, kemudian air kencingnya nanti bisa berubah menjadi berwarna seperti teh ya, kecoklatan ya. Kemudian kulit juga bisa kuning ya, bisa matanya itu bisa kuning, banyak kuning, iktrik ya.
Itu gejala-gejalanya. Di samping itu juga yang virus hepatitis yang misterius ini buang air besarnya nanti seperti dempul. Keputih-putihan gitu, seperti dempul. Ya, dan itu memang cenderung lebih lembek gitu iya, atau memang agak lembek dan seperti dempul. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau demam itu ada kasus yang demamnya tinggi, tapi kebanyakan demamnya tidak begitu tinggi. Jadi kalau seperti sekarang juga kan di musim yang pancaroba kayak gini ya dok ya, sering berubah-ubah, itu kan juga kadang ada banyak juga kasus yang muncul demam tipoid, demam berdarah seperti itu. Mungkin ada karakteristik yang lebih khas gitu dok untuk membedakan apakah ini demam yang ke hepatitis akut atau kalau demam yang ke hepatitis akut yang misterius ini itu tadi demamnya tidak begitu tinggi ya. Walaupun ada 1-2 ya, tapi ya tidak begitu tinggi. Kalau demam berdarah itu demamnya tinggi ya sampai. Dan nanti pada hari kelima kalau demam berdarah itu turun. Tipoid juga begitu ya, tinggi terus menerus. Nah kalau pada ini ya hepatitis virus yang misterius ini demamnya mungkin subfebril, tapi yang menonjol gejala tadi ada muntah, ada diare, ada pipisnya nanti berubah menjadi seperti teh, kemudian buang air besar nanti seperti dempul. Lebih cenderung ke saluran cerna mungkin ya dokter, yang harus lebih diwaspadain gitu ya. Oke, untuk hepatitis akut sendiri nih dok, banyak sekali nih kan ya dok, ada kabar-kabar yang menyatakan bahwa hepatitis akut ini ada hubungannya dengan infeksi virus COVID seperti itu, atau ada juga yang ini karena efek dari vaksin COVID. Nah ini mitos atau fakta nih dok? Ini sudah dilakukan penelitian, tidak ada hubungannya dengan virus COVID. Tadi sekarang di Inggris tuh ternyata tidak didapatkan virus tipe A, B, C, D, E dan virus adenovirus 14F dan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Kemudian juga sudah ada penelitian tidak ada hubungannya dengan akibat vaksin COVID-19. Ya, itu hanya hoax saja, karena sekarang berita-berita simpang siur, sehingga supaya masyarakat mendengarkan dari instansi-instansi yang mempunyai kompetensi, jangan dari medsos dan segala macam. Jangan yang hoax ya dokter ya. Kalau ini dok, yang mungkin pasca terinfeksi virus COVID dok, bisa nggak mungkin memicu infeksi pada hepatitis akut ini dok? Ini juga sudah ada yang menyatakan demikian. Nah, dikatakan nanti bisa menyebabkan gangguan imunologinya. Ini masih dugaan-dugaan, belum terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah ya, memang masih harus dilakukan penelitian lagi ya. Ini seperti kasus kita dulu ya, kasus pertama kali COVID kan masih simpang siur ya. Sehingga apa penyebabnya, kemudian bagaimana tata laksananya, sehingga simpang siur. Setelah setahun baru ternyata ini baru bisa ditegakkan ya, harus kemudian pengobatannya berhasil. Sekarang bahkan kita COVID-19 ini di Indonesia sudah mulai melandai ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi endemi dalam pandemi. Betul sekali. Nah ini untuk apakah pada anak-anak nih dok yang dengan riwayat keluarganya mungkin sudah ada orang tua atau kakek neneknya yang mungkin sudah terkena hepatitis, apakah itu bisa lebih beresiko dok untuk anak-anak yang seperti itu bisa terpapar? Itu bisa saja, mungkin saja ya. Dok, ya ini masih patofisiologinya juga masih simpang siur ya, sehingga mungkin saja bisa tertular dari orang dewasa, tapi kebanyakannya yang terkena ini malah anak-anak dan mungkin memang riwayat keluarganya tidak ada yang terkena hepatitis juga ya dokter ya. Oke, sebelum kita lanjut /nih dok, sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari Sobat Sehat ke Denyambok D. Kalau anak panas 39 derajat lalu tensi 83/60, apakah juga bisa jadi salah satu gejala hepatitis ini dok? Ya, ini dari gejala itu mungkin bisa, tapi mesti ada diikuti gejala lain. Ada tadi muntah, diare, kemudian yang paling menyolok nanti pada saat air kencingnya seperti air teh. Kemudian badannya mulai kuning. Oleh karena itu supaya masyarakat jangan
panik, ikutilah protokol kesehatan. Ya, pola hidup bersih diri, bersih lingkungan. Seperti juga pada COVID dulu ada 5M dengan 3T-nya, itu diterapkan. Diterapkan itu sudah cukup membantu juga ya, untuk dok, membantu. Sebab kita ini sekarang belum bagaimana penelananya belum begitu klop ya. Kalau seperti sekarang COVID kan sudah klop ya, udah tahu ini sekarang. Kalau seperti ini kan kita masih misterius apa penyebabnya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga masih ragu. Oleh karena itu lebih baik mencegah tadi itu ya, 5M dengan 3T-nya mirip seperti COVID-19. Untuk ini dok, usia anak-anak yang kemungkinan nih dok bisa lebih rentan terhadap hepatitis akut nih dok. Hepatitis akut ini ternyata di bawah usia 16 tahun ya. Tapi yang lebih, memang resikonya kalau anak-anak yang lebih muda lebih berat resikonya, apalagi kalau pada bayi. Ya. Walaupun ini belum kita temukan pada bayi belum terbukti. Kemarin ada di Jawa Timur bayi katanya umur 6 bulan terkena itu, ya. Apakah itu hepatitis akut misterius atau bukan, ini masih dalam pendidikan. Sebab sampel darahnya dikirim ke Litbangkes Jakarta. Tinggal menunggu hasilnya bagaimana. Itu kan ada vaksin hepatitis juga nih ya dok ya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin belum mendapatkan vaksin hepatitis, apakah memang akan lebih rentan nih dok untuk kemungkinan terkena di hepatitis akut misteriusnya ini dok? Ini yang belum kita, sebab virus tadi kita nggak tahu. Yang vaksin hepatitis kan hepatitis A dan B yang ada. Ya. Untuk hepatitis C, D, E ini masih dalam pengembangan. Belum ada vaksinnya. Sudah dulu mulai dilakukan penelitian dan pengembangan, tapi belum ada hasilnya, belum keluar bagaimana. Belum deal ya dok. Yang jelas untuk hepatitis itu yang sekarang ada vaksin adalah hepatitis A dan B. Nah, apakah untuk anak-anak yang belum tervaksin berarti memang resikonya akan lebih besar ya dokter? Ya mungkin saja lebih besar. Sebab kalau hepatitis A itu kan memang melindungi khusus untuk kalau B untuk B, sedangkan ini kita tidak tahu. Ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok yang masuk dari Arinda Wedinia. Perlu pemeriksaan apa saja ya dok supaya kita bisa mengetahui penyakit hepatitis lebih dini? Mungkin setelah ada keluhan nih dok. Iya, setelah ada keluhan tadi. Baru nanti diperiksa fungsi hatinya bagaimana, ya, SGPT-nya, kalau di atas 500 ini kemungkinan terkena. Kemudian lalu pemeriksaan lain yang perlu disingkirkan adalah hepatitis A, B, dan C, D, E itu disingkirkan. Baru nanti kalau ini sudah disingkirkan, kemungkinan ini adalah hepatitis yang akut misteriusnya ya. Jadi selain ada pemeriksaan SGOT, SGPT, ada juga pemeriksaan untuk yang hepatitis A, B, C, dan DE-nya. Kemudian kalau memang itu belum tidak terdeteksi ya dok ya, itu memang bisa mengarah ke hepatitis akut yang misterius ya dok ya. Itu untuk pemeriksaan lanjutan seperti ronsen, USG itu apa juga diperlukan dokter? Kalau ronsen ini belum ada protokolnya ke sana ya, tapi kalau USG mungkin bisa ya, nanti ya bagaimana ada melihat apa struktur sel-sel hepatnya bagaimana, itu bisa mungkin USG bisa dilakukan juga ya dok ya. Nah ini dokter, untuk komplikasi nih dok yang bisa muncul untuk anak-anak yang mungkin dicurigai mengalami hepatitis akut yang misterius ini dokter. Untuk kalau di info nih dok ya, itu kan ada yang menginfokan bahwa bisa sampai dengan pasien ini harus transplantasi hati seperti itu dok. Apakah komplikasinya memang bisa sampai seberat itu dokter? Memang itu terlalu jauh ya, sebab sampai sekarang ini masih awal sehingga kita belum mengetahui bagaimana komplikasi selanjutnya. Tapi kalau pada hepatitis B memang lama-kelamaan bisa prekancer dan bisa menjadi karsinoma hati. Tapi kalau yang ini kan kita belum tahu jenis hepatitisnya ya dokter ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok yang masuk dari Aries Katarina.
setelah berapa tahun imunisasi hepatitis A dan B bisa diulang, Dok? Pertanyaannya itu ada tabelnya ya. Oke. Ada tabelnya di hepatitis A berapa tahun, ada umur sekian ya. Kemudian hepatitis B juga demikian ya. Hepatitis B itu pertama 3 kali ya. Sesuai dasarnya, kemudian itu bisa diulang pada umur anak sekolah, apa itu ada semua. Oke. Mungkin bisa lebih lanjut, bisa konsultasi ya, Dok ya, untuk datang nih ke poli spesialisnya Dokter Usta mungkin. Ada tabelnya itu. Oke, tabelnya bisa dilihat kembali ini, Dok. Nah, untuk nih, Dok, selanjutnya pada anak-anak yang memang dicurigai mengalami hepatitis akut yang misterius nih, Dok, untuk pengobatannya nih, Dok. Seperti apa nih, Dok? Sampai sekarang masih simpang siur ya. Ada yang menggunakan antivirus, tapi ada yang menggunakan hanya perbaiki daya tahan tubuh dengan memberikan makanan yang baik dan apa. Sehingga belum tahu bagaimana. Tergantung mungkin simptom gejalanya. Iya, bergantung gejalanya. Sehingga apakah diperlukan antivirus? Kita belum tahu virusnya tipe apa. Oke. Jadi memang kita memberikan pengobatan yang sesuai dengan gejala yang muncul ini ya, Dok ya. Biasanya itu ada masa inkubasi gitu nggak sih, Dok? Ada. Kalau hepatitis misterius akut ini kita belum tahu berapa inkubasinya. Tapi kalau hepatitis A kan ada kurang dari sebulan, hepatitis B 3-6 bulan itu ya. Sehingga itu kita bisa mengetahui, bisa kita retrospektif ke belakang gitu loh. Oh ini kemungkinan. Tapi kalau yang ini yang hepatitis akut misterius ini kan belum tahu berapa masa inkubasi, kita belum tahu. Jadi memang kita masih terlalu masih dalam penelitian kapan dia kontak, kapan dari gejala pertama itu masih inkubasi kan. Itu yang kita belum tahu. Nah ini ada lagi nih, Dok, pertanyaan yang muncul dari HUB_SCH_SOC. Adakah screening khusus untuk pencegahan hepatitis akut misterius ini, Dok? Ya ini sampai sekarang itu tadi ya belum jelas, sehingga screeningnya kita tuh melihat gejala klinisnya awal, kemudian baru nanti diteliti tadi screening hepatitis A, B, C, D, E, kemudian pemeriksaan SGOT, SGPT, kemudian nanti mungkin ada pemeriksaan lain ya. Sehingga kita masih belum pasti gitu loh. Masih terlalu masih dini. Berambang sekali ya, Dokter ya. Nah, untuk ini, Dok, kalau kasus-kasus pada bayi nih, Dok. Bayi itu kan memang ada kasus-kasus yang bayi baru lahir itu mengalami ikteri karena bilirubinnya yang memang ada peningkatan. Seperti itu, apakah itu juga bisa menjadi waspada nih, Dok, untuk kasus KLB hepatitis akut yang misterius ini, Dok? Itu kan nanti bisa dilihat apakah klinisnya bagaimana, sehingga berapa hari dia timbul warna kuningnya ya. Itu kita bisa klinisnya bisa hitung Kramer 1, 2, 3 ya, 4. Kemudian ini diperiksa nanti bilirubin indirect, directnya berapa. Sehingga kalau yang indirect yang tinggi kemungkinan ini adalah hiperbilirubinemi pada bayi ya. Tapi kalau direct nanti kemungkinan ada penyumbatan di ductus soledokus. Nah, itu. Kalau pada hepatitis misterius akut ini kemungkinan bilirubin directnya yang meningkat. Sebab fesesnya seperti dempul. Itu mungkin untuk BAB yang seperti dempul itu istilahnya 1 kali dalam sehari atau memang frekuensinya sering, Dok? Sering ya. Yang munculnya. Cairan empedunya tidak bisa masuk ke sehingga keluar lewat feses, sehingga nggak sempat dicerna sudah keluar. Nah, untuk diet atau makanan nih, Dok, untuk pada pasien-pasien dengan penderita hepatitis akut, mungkin pada umumnya ya, Dok ya, itu ada diet atau makanan yang khusus atau mungkin ada makanan yang memang perlu dikurangin atau dihindarin, Dokter, untuk hepatitis akut? Ya, kalau hepatitis akut ini oleh karena terjadi sumbatan atau di ductus soledokus ya, cairan empedunya ini biasanya dikurangi makannya menu lemak. Menu yang berlemak ya, Dokter ya.
Oke, oh ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok yang muncul dari Revita_Widyaning Tias. Wah ini baru saja dibahas nih dok. Jajanan sekolah apa aja dok yang harus dihindari? Mungkin terkhusus untuk ini ya dok ya, KLB, masa KLB hepatitis akut misterius ini dok. Ini memang ada ya, ada makanan itu minumlah air yang matang. Kemudian makanan yang bersih dan full matang, jangan setengah matang. Kadang-kadang makan daging enak setengah matang. Oh iya betul. Jangan medium rare ya dok. Dia mesti yang matang, udah matang. Kemudian semua itu tadi, pola hidup bersih, sering mencuci tangan, setelah memegang cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer ya. Kemudian makanan itu yang bersih. Mungkin tempat jajannya juga ya dokter ya, yang memang harus kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Yang harus dijaga juga ya dok. Wah ini sudah ada lagi nih dok pertanyaan yang muncul dari Esther 38. Penularan hepatitis akut lewat apa saja ya dok? Nah ini bisa oral fecal. Ya, oral fecal berarti makanan ya. Mungkin makanan dari fesesnya mengandung virus itu terpegang makanan. Kemudian bisa juga diduga juga bisa melalui, ini diduga pertama tadi adenovirus tipe 41F, ini bisa melalui saluran cerna, bisa melalui saluran pernapasan. Oleh karena itu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Apalagi tempat fasilitas umum, renang di kolam renang di ini. Itu sudah mulai banyak nih ya dok ya. Karena kita nggak tahu ya, yang berenang bersama kita itu kesehatannya seperti apa. Nah ini ada lagi nih dok dari Noel.Bakery. Vitamin atau suplemen yang cocok untuk anak biar tetap fit badannya nih dok. Ini vitamin ini banyak ya, saya nggak mau nyebutkan tapi ya nggak boleh sebut merek ya dokter. Paling kalau yang bagus itu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ya vitamin D ya, vitamin D. Yang mengandung vitamin D berarti ya dok ya untuk suplemen. Ya, vitamin lain juga, tapi vitamin D ini terutama untuk anak-anak itu ya dosisnya 500 mg, 500 international unit per hari. Itu boleh dikonsumsi setiap hari dokter? Boleh. Ya, sebelum ada pertanyaan lagi nih dok, untuk pencegahannya nih dok, kasus hepatitis ini selain dengan pola kebersihan, ada lagi dokter mungkin yang bisa dilakukan dokter? Ya itu tadi pola kebersihan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, 5M tadi, 3T, sama halnya seperti COVID. Makan dan minuman juga harus dijaga makan ya minuman dokter, tadi yang bersih, kemudian yang betul-betul matang. Jangan menggunakan alat makan berganti-ganti. Satu orang satu. Ya biasanya banyak sebab vaksinnya kan belum ada. Ya, sedangkan vaksin hepatitis C, D, E masih dalam pengembangan, belum ada hasilnya, belum fix. Apalagi yang ini kan masih terlalu misterius ya dokter ya. Makanya kita lebih untuk ke pencegahannya. Menjaga hidup sehat, pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, kemudian juga memakai masker. Nah ini untuk sobat sehat semua yang di rumah nih dokter ya, yang mau mungkin pengen konsultasi dengan dokter Rustam untuk jadwal prakteknya sendiri di Rumah Sakit Pantai Waluyo di hari apa aja nih? Tiap hari, Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu Minggu. Untuk jam jamnya? 4 sore sampai jam setengah 6. Nah untuk sobat sehat semua nih yang mungkin memang ingin konsultasi lebih lanjut dengan dokter Rustam, boleh tentang hepatitis akut ini ya dok ya, atau mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh anak, memang karena di masa-masa yang transisi ya dok, dari pandemi mau ke endemi tapi belum selesai. Itu bisa mengunjungi di klinik dokter Rustam polispesialis di hari Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 17.30 ya dokter. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa telepon melalui nomor 0271 712 077 extension 0 atau 100, bisa juga di WA atau Telegram SMS di nomor 0815 671 7076. Nah, saya juga mau mengingatkan lagi nih ya sobat sehat semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga pola hidup yang sehat,
sehingga bisa mencegah ya dok ya, baik COVID, baik hepatitis akut yang misterius. Nah, sebelum kita closing ini mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi nih dok. Boleh dilanjut dulu ya dok, sebentar ya. Dari Elysius_Soymik. Dok, hepatitis akut ada kemungkinan jadi pandemi enggak ya? Karena trauma. Oke. Ya, ini juga menjadi pertanyaan ya. Memang kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat, bisa-bisa saja terjadi pandemi. Bisa jadi ya dok ya. Ya. Jadi kita memang mesti ekstra hati-hati. Ini bukan menakut-nakuti, tapi lebih baik mencegah daripada nanti terlanjur pandemi ya dokter ya. Oke, baik untuk sobat sehat semua, untuk prognosa hari ini kita selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di prognosa minggu depan di hari Selasa dengan pembahasan dan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Selamat siang, sampai jumpa kembali.